Selamat datang di televisi FKIF. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo teman-teman, pada era globalisasi saat ini, teknologi semakin penting loh. Apalagi dengan adanya pandemi seperti ini, teknologi dalam pembelajaran sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, yuk gabung dengan kami di program studi Teknologi Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Berikut ini adalah video pembelajaran dari kelompok 2 dengan judul materi perkembangan, bentuk, dan kriteria pemilihan sumber-sumber belajar serta belajar aneka sumber. Perkenalkan, nama saya Matsanda Damayanti dari program studi Teknologi Pendidikan semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya di sini sebagai pengisi suara. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurfauzia dari Prodi Teknologi Pendidikan semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun. Di sini saya sebagai pemateri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hasbianu Naim dari mahasiswa semester 2 Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya di sini sebagai videografer. Untuk kamu yang masih bingung ingin kuliah di mana, yuk gabung dengan kami di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, tepatnya di program studi Teknologi Pendidikan. Dalam program studi ini, kamu akan belajar banyak hal mengenai teknologi yang tentunya sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Kamu akan disiapkan untuk pasif dalam menggunakan teknologi bagi dunia pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Karena pemanfaatan teknologi secara tepat dapat membantu proses belajar menjadi efisien. Oleh sebab itu, teknologi pendidikan punya peran penting dalam dunia pendidikan. Dengan melibatkan teknologi, membantu peserta didik menjadi lebih siap untuk masuk dunia kerja, serta menjadi melek teknologi dan dapat memperbaiki kualitas dunia pendidikan Indonesia. Jadi, yuk gabung dengan kami di Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Dimanapun kalian berada, harus tetap menjaga kesehatan dan selalu memperhatikan protokol kesehatan ya teman-teman, seperti memakai masker dan selalu membawa hand sanitizer kemanapun pergi, agar tangan kita selalu terjaga kebersihannya. By the way, kalian udah tahu nama saya belum sih? Apa? Belum? Oke, mari saya perkenalkan. Nama saya Rizka Nurfauzia dari Prodi Teknologi Pendidikan. Saya mau nanya nih, teman-teman sudah pada tahu belum sih apa yang dimaksud dengan perkembangan, bentuk, dan kriteria pemilihan sumber-sumber belajar serta belajar berbasis aneka sumber? Hayo, sudah pada tahu belum? Gak usah sedih ya bagi yang belum tahu, karena di sini saya akan memberitahu hal-hal tersebut. Yang pertama adalah pengembangan sumber belajar. Pengembangan itu bisa diartikan sebagai peningkatan. Nah, yang dimaksud di sini adalah penentuan sumber belajar yang tidak hanya terpaku pada satu sumber, guna untuk menambah referensi materi dan bertujuan agar pendidik dan peserta didik lebih kreatif dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua adalah
bentuk sumber belajar. Menurut AICT, bentuk-bentuk sumber belajar yaitu pesan yang berarti informasi yang didapatkan, orang yang berarti sebagai penyampai informasi. Contohnya, pendidik dan peserta didik. Yang ketiga adalah kriteria sumber belajar. Kriteria di sini digunakan sebagai penentu sumber belajar yang berkualitas. Kriteria ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kriteria umum. Contohnya, praktis dan sederhana, ekonomis, dan mudah diperoleh. Lalu, yang kedua yaitu kriteria khusus. Contohnya, dapat memotivasi, penelitian, dan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu kriteria berdasarkan tujuan. Lalu, yang terakhir adalah belajar berbasis aneka sumber. Halo teman-teman, pada era globalisasi saat ini, teknologi semakin penting loh. Apalagi dengan adanya pandemi seperti ini, teknologi dalam pembelajaran sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, yuk gabung dengan kami di program studi Teknologi Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Belajar berbasis aneka sumber. Teman-teman, tahu nggak sih ini maksudnya apa? Nih, saya kasih tahu. Yang dimaksud dari belajar berbasis aneka sumber adalah pembelajaran yang sumber belajarnya dihasilkan dari beberapa sumber. Sehingga banyak hal yang kita tahu dari berbagai pendapat dan istilah lainnya. Selain itu, hal ini memiliki tujuan agar kita sebagai pembelajar dapat memiliki pola pikir yang kritis dan luas loh. Jadi, memilih berbagai sumber belajar yang berkualitas dan banyak itu penting ya teman-teman untuk menambah referensi dan pengetahuan. Sampai sini sudah paham belum sih teman-teman? Semoga hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kamu yang masih bingung ingin kuliah di mana, yuk gabung dengan kami di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, tepatnya di program studi Teknologi Pendidikan. Dalam program studi ini, kamu akan belajar banyak hal mengenai teknologi yang tentunya sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Kamu akan disiapkan untuk asing dalam menggunakan teknologi bagi dunia pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Karena pemanfaatan teknologi secara tepat dapat membantu proses belajar menjadi efisien. Oleh sebab itu, teknologi pendidikan punya peran penting dalam dunia pendidikan. Dengan melibatkan teknologi, membantu peserta didik menjadi lebih siap untuk masuk dunia kerja, serta menjadi melek teknologi dan dapat memperbaiki kualitas dunia pendidikan Indonesia. Jadi, yuk gabung dengan kami di Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor.